to podcast Museum Bank Indonesia. Bersama saya Noven, salah satu edukator di Museum Bank Indonesia. Nah, sahabat Mubi, yuk kita hari ini ngobrolin yang seru-seru ya. Gimana kalau kita ngobrolin tentang sejarah dari Bank Indonesia? Nah, seperti kita ketahui ya, bahwa Bank Indonesia ini kan hasil nasionalisasi dari The Javasche Bank. Yuk langsung kita singkat aja dengan DJB. Nah, di hari ini karena obrolannya seru banget, tentunya kita harus menghadirkan narasumber yang kece badai ya. Yuk langsung kita sambut aja the one and only Mas Zainal. Halo Mas Zainal. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sehat gimana ya? Sehat, alhamdulillah ya. Nah, Mas Zainal ini nih, sahabat Mubi pasti penasaran dong, apa sih sebenarnya sejarah perjalanan dari Bank Indonesia. Jadi seperti kita ketahui kan bahwa sejarah dari DJB sebagai cikal bakal bank sentral nih ya. Jadi pertanyaan yang pertama nih ya untuk Mas Zainal nih ya, bagaimana sih awal mulanya munculnya wacana DJB nih ya dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Noven. Jadi sebenarnya desakan untuk menasionalisasi The Javasche Bank atau DJB itu lahir karena memang ada desakan dari massa dan juga elit ya, elit-elit kita yang merasa bahwa Indonesia kan sudah diproklamasikan tahun 1945 Agustus ya. Tapi kemudian kok sampai dengan Desember, Januari itu kita masih dalam genggaman Belanda secara sistem ya, sistem ekonomi, sistem keuangan itu masih dalam struktur kolonial gitu. Nah, pada saat konferensi meja bundar yaitu tahun 1949 itu ya, maka diputuskan memang ada keputusan yang sebetulnya agak merugikan bangsa Indonesia ya karena dalam posisi lemah ya. Jadi intinya dalam KMP itu Belanda akan mengakui kedaulatan Indonesia asalkan misalnya harus bayar utang-utang Belanda gitu ya sebesar 1,13 miliar dolar gitu, Amerika. Kemudian harus ada konsultasi dalam melakukan kebijakan ekonomi, kebijakan apapun yang berkaitan dengan negara Indonesia dengan Belanda. Termasuk hasil KMB itu adalah memutuskan atau menetapkan The Javasche Bank sebagai bank sirkulasi milik kolonial Belanda yang sudah berdiri tahun 1828 itu untuk dijadikan bank sirkulasi atau kemudian nantinya menjadi bank sentral milik Republik Indonesia Serikat pada waktu itu. Nah, pada masa itu karena posisinya juga lemah, Bank Indonesia menerima saja. Hasil dari keputusan KMB ini rupanya memang banyak menimbulkan ketidakpuasan, baik dari elit maupun dari masyarakat. Aksi-aksi buruh, aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya menyuarakan udahlah nasionalisasi aja perusahaan-perusahaan Belanda gitu. Tapi ini berbeda nasionalisasi perusahaan Belanda tahun 157 dengan 1951 yang DJB itu. Nah, perbedaannya adalah DJB atau di bidang perbankan itu dinasionalisasi dengan cara dibeli saham-sahamnya. Jadi nasionalisasi itu bukan pendudukan sepihak atau pengambilan aset, tidak, tapi dilakukan dengan pembelian saham-sahamnya. Nah, kemudian aspirasi-aspirasi itu kemudian oleh elit nasional yaitu tokoh dari Menteri Keuangan pada masa itu Yusuf Wibisono adalah orang yang pertama kemudian untuk menyatakan nasionalisasi DJB, bukan perusahaan Belanda secara umum ya, tapi untuk dinasionalisasi aja DJB menjadi bank milik Bank Indonesia. Pada waktu itu sebetulnya Bank Indonesia juga sudah menyiapkan banknya sendiri gitu. Tahun 1446 kalau nggak salah ya, itu udah menyiapkan banknya sendiri. Tapi kemudian akhirnya DJB yang dijadikan bank sirkulasi milik Bank Indonesia. Sementara bank yang digagas oleh Bank Indonesia, Bank Negara Indonesia namanya, itu menjadi bank pembangunan. Jadi desakan itulah yang kemudian muncul dan menimbulkan tekad kuat untuk mendirikan bank milik pribumi. Dalam arti bank yang dikelola secara penuh oleh Bank Indonesia. Ternyata agak panjang juga perjalanannya ya Mas Zainal ya. Wah, pasti sahabat Mubi nih penasaran nih. Kita kan tadi udah tahu ya bagaimana sejarahnya. Nah, sekarang siapa nih tokoh-tokoh di balik sejarah itu nih? Boleh nggak nih diceritain nih Mas Zainal? Jadi tadi Menteri Keuangan Yusuf Wibisono di era
Kabinet Sukiman itu yang pertama kali mencetuskan ide nasionalisasi DJB. Kemudian ada Syafruddin Prawira Negara yang kemudian menjadi Gubernur Bank Indonesia pertama atau Presiden DJB terakhir, itu kemudian juga terlibat dalam proses nasionalisasi. Ada juga misalnya Sutikno Slamet, ini juga Gubernur Bank Indonesia ketiga nantinya. Ini dia duduk sebagai panitia nasionalisasi DJB. Kemudian Danda Lukman Hakim, dia Gubernur BI yang kedua, juga ikut dalam proses tahun 151 sampai dengan 1953 untuk menyiapkan perangkatnya, undang-undangnya dan seterusnya. Makanya ketika desakan itu kuat, Presiden DJB Ahoing itu kemudian mengundurkan diri karena ada pernyataan dari elit Yusuf Wibisono tadi untuk menasionalisasi DJB tanpa berkonsultasi ke dia, sehingga dia mengundurkan diri. Nah, pada akhirnya desakan itu akhirnya dibentuklah panitia nasionalisasi. Ada banyak macam masukan, misalnya apa nih nama pengganti nama DJB-nya. Ada yang mengusulkan Bank Jawa saja, ada yang mengusulkan Bank Sirkulasi Indonesia, dan macam-macam. Tapi kemudian akhirnya disetujui untuk menamakan Bank Indonesia saja untuk supaya lebih diterima oleh komunikasi internasional dan seterusnya. Nah, kemudian tokoh-tokoh yang lain juga turut membidani lahirnya Bank Indonesia atau bank milik Pribumi. Ada juga Sumitro Jojo Hadikusumo dan seterusnya. Nah, inilah yang pada akhirnya tanggal 15 Desember 1951 dibuatlah Undang-Undang Nasionalisasi DJB. Undang-undang inilah yang menjadi dasar kita untuk mengambil alih kepemilikan dari DJB milik Belanda menjadi bank milik kita sendiri. Nah, di sana ada ketentuan bagaimana cara membeli saham, bagaimana komunikasi kepada perkumpulan efek Belanda yang memiliki saham-saham di DJB gitu ya. Pembelian saham-saham itu sempat ditolak oleh para pemegang saham DJB, tapi kemudian berkat diplomasi, 2 utusan yang dikirim oleh pemerintah Indonesia yaitu M. Sobari dan Kou Bianti itu pada akhirnya menerima gitu. Tapi memang yang menjadi keberanian bangsa Indonesia di tengah masa sulit itu ya, pasca kemerdekaan secara ekonomi masih lemah dan seterusnya, itu berani membeli saham 20% bahkan di atas harga wajar atau di atas harga pasaran. Bagaimana nggak mau tuh para pemegang saham ya ditawarin seperti itu. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Nasionalisasi DJB. Kemudian setelah itu proses pembelian itu akhirnya 98% sekian itu berhasil dikuasai sahamnya oleh, atau 99 saya lupa, itu dikuasai oleh bangsa Indonesia, dibeli gitu ya sahamnya. Dan sisanya itu memang tidak jelas kepemilikannya. Jadi akhirnya dianggap sudah sudah dijual aja begitu. Akhirnya memang secara total DJB sahamnya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akhirnya sejak saat itulah Undang-Undang Pokok Bank Indonesia UPBI tanggal 1 Juli 1953 itu memutuskan berdirinya Bank Indonesia dari bank milik kolonial awalnya yaitu DJB. Nah, itulah kemudian tanggal 1 Juli itu diperingati sebagai hari lahirnya Bank Indonesia. Wow, menarik banget ya sahabat Mubi ya. Tadi kita udah diberikan informasi seputar bagaimana tadi sejarahnya, perjalanannya, kemudian tokoh-tokohnya, ternyata banyak banget tokoh-tokohnya di balik dari pembentukan dari atau nasionalisasi dari Bank Indonesia tersebut. Dan juga tadi menarik sekali bahwa ternyata kita juga membeli sahamnya ternyata ya. Wow, berarti perjuangannya sangat besar sekali. Nah sahabat Mubi di sini juga penasaran nih Mas Zainal ya. Tadi kita sudah belajar banyak hal. Nah, kenapa nih ada nih yang satu hal pasti sahabat Mubi penasaran banget. Kenapa harus DJB nih yang dipilih nih Mas Zainal? Boleh nggak diceritain? Memang tadi seperti di awal disinggung bahwa sebetulnya bangsa Indonesia sendiri sudah menyiapkan bank sendiri, tapi dalam prosesnya tidak berlanjut dengan menjadi bank sentral atau bank sirkulasi karena memang kondisi bank sentral itu waktu itu masih susah. Kemudian ditambah lagi ada agresi militer Belanda dan seterusnya. Pada akhirnya udahlah, untuk mengefektifkan maka DJB saja yang dijadikan bank kita dengan mengubah cita rasanya, mengubah identitasnya, mengubah warnanya dan juga membeli saham-sahamnya, dan kemudian
dijadikan rupa baru menjadi Bank Indonesia. Dan nasionalisasi DJB itu adalah nasionalisasi pertama perusahaan-perusahaan Belanda dengan cara dibeli sahamnya tadi ya. Nah, mengapa DJB yang dipilih? Karena pada waktu itu DJB sudah mapan secara struktur, secara sistem, secara aturan hukum, kemudian SDM-nya juga sudah berpengalaman, dan pada masa itu sudah tersebar ke seluruh Nusantara, ada cabang-cabangnya, sehingga tinggal mengindonesianisasikan saja gitu. Memang pada awal-awal BI berdiri itu masih beberapa separuh itu karyawannya masih orang-orang Belanda gitu, sambil transisi, sambil belajar. Makanya ketika Saprodin Prawira Negara sebagai gubernur BI pertama ditetapkan, dia pertama kali adalah bagaimana membangun SDM perbankan yang handal, yang bisa menjalankan roda perbankan ke depan. Makanya ada kursus-kursus diadakan oleh beliau, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian juga membuat kultur-kultur keindonesiaan, membuat undang-undang dan seterusnya. Jadi memang secara strukturnya sudah mapan, kita tinggal mengisi SDM-nya, tinggal mengubah corak dan seterusnya, dan sudah tersebar ke semua wilayah. Ditambah lagi untuk memudahkan pengakuan internasional. Iya. Jadi akhirnya DJB yang dipilih menjadi cikal bakal untuk menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan sebagai bank sirkulasi pada masa itu. Tetapi harus diingat, perlu digarisbawahi bahwa ini bukan berarti kita mendapatkan hadiah ya. Kita membeli dan membentuk warna baru gitu ya. Jadi tetap ada perjuangannya. Bayangkan dari tahun 1551 sampai dengan terbitnya Undang-Undang BI tahun 153 nomor 11 tadi, itu prosesnya panjang. Ada aspirasi, ada tarik-menarik, ada dialog, ada negosiasi dengan Belanda. Jadi tidak serta-merta, dan itu penuh perjuangan bangsa Indonesia. Jadi bukan semata warisan Belanda ya. Jadi betul-betul ini adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia. Dan bahkan ketika hasil nasionalisasi itu sudah ditetapkan, BI lahir, ada Koran Merdeka pada masa itu terbit tanggal 3 Juli 1953 mewartakan bahwa dengan lahirnya Bank Indonesia ini harus menjadikan identitas ekonomi yang milik kita pribumi sendiri. Jadi menjadi babak baru untuk perekonomian dan politik Indonesia ke depan. Jadi Bank Indonesia akhirnya sampai hari ini menjadi bank sentral yang dipercaya, menjadi bank yang memiliki fungsi dan kewenangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Itu aja. Wow, keren banget. Jadi bukan merupakan kado kecil ya Mas Betul. Zainal ya, tapi merupakan perjuangan dan juga perjalanan yang cukup panjang ya, hingga akhirnya lahirlah Bank Indonesia sebagai bank sentral Republik Indonesia. Wow, sahabat Mubi, akhirnya sudah bisa tidur nyenyak ya, karena kita sudah tahu tadi bagaimana perjalanan panjangnya ya. Baik, akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga untuk Mas Zainal. Semuanya tadi ilmunya berguna banget. Dan tentunya jangan lupa terus pantengin ya podcast Museum Bank Indonesia selanjutnya. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih dan bye.